Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu terhilang dan sia-sia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Di 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama, kita mengetahui bahwa Yosia memerintah sebagai raja atas Israel selama 31 tahun. Kemudian dia digantikan oleh Yoahas anaknya yang memerintah selama hanya 3 bulan. Lalu anaknya yang lebih kecil yang bernama Eliakim, yang kemudian namanya diganti menjadi Yoyakim, menggantikan kakaknya menjadi Raja Yehuda. Yoyakim pun hanya memerintah selama 3 bulan. Lalu barulah terjadi pembuangan ke Babel. Sesungguhnya, yang pertama berhak menggantikan Yosia pada awalnya adalah Yoahas, putra mahkota Yehuda, anak Yosia. Namun malangnya, Yoahas hanya sempat memerintah selama 3 bulan saja. Dan catatan kitab raja-raja tentang Yoahas adalah demikian. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kunci berkat yang Tuhan ikat dengan sumpah kepada Abraham itu justru mengesampingkan Yoahas. Injil Matius menuliskan demikian. Matius 1 ayat yang ke-11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Catatan di Injil Matius justru dari Yosia langsung lompat kepada Yekonya yang sebenarnya adalah cucu Yosia. Bukan hanya umur pemerintahan Yoahas itu sangat singkat, namun juga namanya terlewatkan dari silsilah keturunan Abraham yang sampai melahirkan Kristus. Semua hanya karena Yoahas sekalipun sudah menerima kesempatan dan kasih karunia Tuhan, namun justru dia menyia-nyiakannya dengan terus berlaku jahat di hadapan Tuhan. Sebenarnya, apa yang terjadi dan dikerjakan Yoahas? Secara singkat, kita akan dapat menemukan bahwa kejatuhan Yosia, ayah Yoahas, orang yang sangat diurapi Tuhan, adalah karena dia merasa bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Dan jika ada orang lain yang memperingatkan dia akan suara Tuhan, Yosia mengabaikannya begitu saja. Hingga akhirnya, Yosia harus mati di tangan Firaun Neko. Kemudian Yoahas anaknya terpaksa atau dipaksa untuk juga terjungkil di bawah kekuasaan Firaun Neko. Lalu adiknya Yoyakim yang menggantikan dia menjadi raja. Hal sederhana, kenapa harus jatuh di batu yang sama yang telah menjegal ayahnya? Tidakkah manusia dapat belajar dari sejarah? Pagi ini, belajarlah untuk tidak memberontak terhadap suara Tuhan. Mungkin saja suara itu datang dari tempat yang sederhana, dari orang-orang biasa, lewat perkara remeh. Namun, kenali suara Tuhan Allahmu dan belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Haleluya. Sahabatku,
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, lembutkan hatiku agar aku selalu berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.